Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran simulasi dan komunikasi digital ya. Untuk pertemuan kali ini kita masuk ke materi pengolah kata atau word processor ya. Pengolah kata ini ada berapa macam sih? Terus yang nanti kita pakai itu apa rencananya ya? Sebelumnya mari kita baca doa terlebih dahulu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan yang Maha Kuasa. Baik, selanjutnya kita mulai. Program pengolah kata itu ada dua jenis ya. Ada dua kelompok dari segi komersial ya. Yang pertama pengolah kata yang bersifat free. Yang bersifat free itu artinya software ini kita bebas menggunakannya tanpa kita harus membeli ya, gitu, tanpa kita harus berbayar. Itu biasanya berbasis Linux ya, freeware. Banyak juga aplikasi pengolah kata yang free selain yang berbasis Linux ya. Juga yang ada di Android ya, Itu banyak sekali. Nah, kemudian yang berbayar ada pengolah kata yang berbayar itu yang berbasis Windows diantaranya ya, yang umum kita gunakan, yang masyarakat kita gunakan itu berbasis Windows. Windowsnya versi berapa aja ya, banyak ya Windowsnya, tergantung perangkat yang kita gunakan. Nah, yang berbasis Windows itu kita kenal dengan Microsoft Word. Nah, seperti ini Microsoft Word. Itu software pengolah kata produk dari Microsoft Corporation ya. Ini punya hak cipta. Dan kita harus beli ya. Yang gratisnya nggak tahu ada di mana ya, tapi untuk belajar kita bisa gunakan yang trial version ya, atau versi uji coba. Nah, di dalam Microsoft Word ini nanti kita gunakan mungkin Microsoft Word ya. Ada beberapa fitur yang harus kita tahu. Yang pertama adalah fitur teks ya, penulisan. Ini biasa digunakan untuk pengolah kata, tulisan, paragraf, naskah ya. Termasuk di dalamnya ada tabel gitu kan, ada kolom dan lain sebagainya. Semuanya tulisan itu, teks ya. Juga kita bisa menyisipkan gambar di dalam dokumen Microsoft Word ya. Gambarnya apa saja yang diizinkan nanti kita pelajari sama-sama. Nah, selain itu bisa juga untuk membuat halaman web ya, atau web page. Mungkin ada yang punya blog atau punya web ya. Itu sebetulnya bisa dibuat ya, didesain menggunakan Microsoft Word ya. Nah, itu yang disebut dengan web page dan lain-lain. Banyak sekali fitur-fitur yang ada dalam Microsoft Word. Nah, untuk pertemuan kali ini kita coba bagaimana memulai sebuah aplikasi Microsoft Word ya. Aplikasi Microsoft Word ini kita coba di Windows yang kita punya. Itu cari aplikasi dengan icon seperti ini. Ini kebetulan versinya 2010 ya. Ini versi yang 2020 juga ada ya. Ini tinggal klik saja untuk memulainya. Kemudian tunggu sesaat sampai Microsoft Word-nya siap digunakan. Nah, ini ada tampilan pertama, starting, loading, add-in ya, dan seterusnya. Ini dari Microsoft Office ya. Perusahaannya Microsoft Corporation. Nah, ini tampilan Microsoft Word standar ya. Yang perlu diperhatikan adalah ada apa saja di sini ya. Yang paling atas ini disebut dengan title bar ya, atau balok judul ya. Ini judul. Di sini kalau kita sudah simpan datanya, diberi nama filenya akan muncul di sini. Ini ada tipe datanya, tipe dokumennya Microsoft Word. Ya. Kemudian di sini ada beberapa ikon ya. Ini dari Microsoft Word-nya. Kemudian di barisan berikutnya ini adalah menu bar atau balok menu. Di sini ada home, insert, page layout, ya, preference, itu disebut dengan menu bar sampai add-in ya. Kita kembalikan lagi ke home untuk tampilan-tampilan yang sering kita gunakan. Nah, di bawahnya ketika kita klik menu, ini akan ada toolbar ya. Ini disebut dengan toolbar, peralatan-peralatan yang sering kita gunakan dalam menyunting sebuah naskah. Ya.
Kemudian di bawahnya lagi di sini ada mistar. Nah, ini mistarnya menggunakan satuan sentimeter nih. Ini sampai sini 1 cm dari batas kiri ya. Kemudian 2 cm. Ini ke bawah juga ada mistar nih. Ini menggunakan satuan sentimeter. Karena di Indonesia menggunakan satuan ukuran sentimeter ya, kita samakan. Untuk merubahnya bagaimana? Ya, nanti kita pelajari. Kemudian di tengah ini adalah layout atau gambar tampilan kertas kerja ya. Gambar kerja atau kertas kerja. Di sini area penulisannya. Ketika kita ketik tulisan, dia langsung berada di sini. Di sini sudah ada margin kiri, kemudian dari atas ke bawah ini adalah margin atas. Ya. Sebelum kita membuat sebuah naskah, sebaiknya yang perlu diperhatikan, kita tentukan dulu kertas yang nanti kita gunakan atau ukuran kertasnya kita mau menggunakan apa. Itu kita setting dulu di sini, kita atur. Di sini di page layout ada size ya. Size-nya dibuka, kemudian di sini terpilih defaultnya letter ya. Nah, yang kita gunakan A4 karena kita sering menggunakan A4. Kalau mau menggunakan legal ya silahkan, kalau A3 silahkan. Tapi untuk surat menyurat dan dokumen karya tulis kita menggunakan tipe ukuran kertas A4 dengan lebar 21 cm dan tingginya 29,7. Kita klik dulu ini ya, A4. Oke, nah ini berubah sedikit. Itu ukuran kertas. Nah, kemudian sisi kiri dan atasnya di mana ini mengaturnya? Nah, itu di margin di sini. Nah, ini ada beberapa pilihan. Kita pilih saja custom margin. Nah, di sini dari sisi kertas ya, paling atas sampai ke teks itu kita ingin berapa senti sih ke bawahnya. Kalau kita tulisan surat itu cukup dengan 3 cm diketik di sini. Kemudian dari sisi kiri ke tulisan atau ke huruf pertama itu berapa senti? Kita boleh tuliskan 3 cm, berarti 3 cm dari kiri. Kemudian dari kanan juga sama, ini kita isi ya. Kalau tidak diisi boleh menggunakan ini ya, ada ya button ya. Oke, gutternya dikosongkan dulu, kita lewati dulu. Kemudian orientasinya seperti apa? Orientation di sini portrait ya. Portrait itu berarti kertasnya kita berdiri. Kalau landscape, nah ini kertasnya tidur ya. Nah, seperti ini. Nanti kertasnya tidur, tulisannya seperti ini. Nah, sementara kita gunakan portrait dulu, multipage-nya kosongkan, apply to all document. Jadi seluruh dokumen yang kita buat itu pengaturannya mengikuti ini ya. Kalau kita pilih this point forward mulai dari halaman ini ke halaman berikutnya. Tapi kalau wall dokumen itu dari pertama sampai akhir pengaturannya berlaku seperti ini. Klik OK. Ya, itu adalah pengaturan lembar halaman, ukuran kertas, margin ya. Kita buat sebuah contoh kalimat. Latihan. Oke. Latihan 1. Nah, selanjutnya kita tekan enter. Nah, apabila kita menuliskan sebuah paragraf di sini, tidak perlu lagi kalian menekan tombol enter kecuali atau sampai dengan habis satu paragraf ya. Kalau satu baris enter itu nanti akan kesulitan untuk pengaturan dari layoutnya. Nah, setelah kita buat dokumen, kita harus bisa menyimpan datanya dong ya. Kita harus menyimpan, ini nama filenya masih dokumen 1 tapi belum tersimpan ini. Bagaimana cara menyimpan dokumen ya? Nah, di sini ada menu file, pilih menu save. Save di sini diklik, kemudian nanti Microsoft Word akan meminta untuk menuliskan nama file. Nah, di sini ada latihan 1, kita ganti latihan 1 tes misalkan ya. Ekstensinya di sini adalah docx. Ini ekstensinya docx ya. Docx itu tipe Word dokumen. Nah, save as type tipenya apa? Nah, di sini pastikan ini adalah Word dokumen. Kemudian penempatan posisi lokasi penyimpanannya kita pastikan
di mana ya, misalkan di sini ada folder KBM, nah, simulasi dan komunikasi digital, ya, folder ini kita simpan di sini, latihan 1 tes. Berarti kita menyimpan di drive F, folder KBMTK 1, folder simkomdik 2018, nama file latihan 1. Kita save, klik save, maka di sini nama filenya akan muncul dan file sudah tersimpan. Apa betul sudah tersimpan? Nah, kita coba kita tutup ya, file aktif ini kita close, file close ya, menutup data saja, bukan menutup aplikasi ya, menutup data atau dokumen yang sedang aktif, close. Nah, maka di sini kosong. Pastikan kita coba untuk membuka data kembali. Untuk membuka data yang sudah tersimpan, kita jangan save lagi ya, ini sering sekali kesalahan seperti ini. Kita pilih open ya, open atau buka, maka kita cari di foldernya simkomdik. Nah, dicari di sini nama filenya tadi adalah latihan 1 tes. Nah, ini file yang tadi kita buat. Oke, open, maka muncullah dokumen yang kita buat ya. Untuk tahap awal Microsoft Word cukup sampai sini dulu. Apabila ada pertanyaan boleh diskusikan di WhatsApp, atau juga bisa cari-cari informasi dari Google ya, dari Mbah Google, cari referensi yang bagus. Kemudian buku-bukunya juga banyak sekali bertebaran di web ya. Silahkan kalian download kemudian pelajari ya, mudah gitu ya. Intinya pelajaran ini dalam simulasi digital kita harus bisa menggunakan Microsoft Word sebagai alat bantu untuk menulis ya, termasuk karya tulis, tugas-tugas, laporan kalau di jenjang SLTA ya, atau nanti kelas 2 mungkin kamu buat laporan praktek kerja ya, PKL, itu juga bisa menggunakan aplikasi ini. Karena itu harus dikuasai betul-betul ya, harus dipelajari. Sebagai penutup, untuk menutup aplikasi ini kita dapat gunakan, nah ini ada toolbar close di sini, ini menutup aplikasi, atau menggunakan menu file kemudian exit ya, maka aplikasi segera keluar. Demikian pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.